Halo, apa kabar? Selamat datang di podcast saya. Apa kabar, Pak Guru? Semangat Nah, Guru. tadi latihannya itu kompak biasanya. Ulangi ya. Ya, yang kompak semuanya di sini ada 5.000 penonton, jadinya harus kompak, harus suaranya lantang semuanya, pokoknya semuanya kelar ya. Selamat datang di podcast saya, podcast terbaru. Apa kabar, Pak Guru? Semangat Guru. Itu kan Bapak ya, Bapak. Ya, podcast apa kabar Pak Guru ini nanti kita akan membahas beberapa tentang sekolahan, tentang siswa, tentang jurusan dan lain sebagainya. Yang ingin tahu lebih lanjut, jangan skip. Kita undang bintang tamu yang pertama, episode pertama tentu saja spesial ya. Kita sambut Teddy. Tadi siapa namamu? Jadi menyambut kita telat ya, itu dulu. Nggak usah kelamaan ya. Nyambutnya kompak, nggak usah telat loh, ya. Ya, ini kurang geser ke sana nggak ini? Kurang geser ke sana nggak ini? Kurang geser gitu. Geser. Ya. Podcast pertama apa kabar Pak Guru ya. Ini adalah podcast tentang informasi tentang siswa, baik nanti dari siswa ataupun guru. Ya, jadi nanti sebenarnya saya itu juga malas untuk bikin acara ini ya. Saya pengennya itu yang jadi saya itu orang lain, tapi karena nggak ada yang mau, jadi terpaksa saya. Saya itu orang biasanya di belakang kamera ya. Jadi kalau pemirsa pengen tahu semuanya ini saya ngerjain semuanya sendiri. Lighting yang nyeting saya, kamera yang nyeting saya, audio yang nyeting saya. Yang nggak saya setting cuma dia. Saya. Ya, itu nggak saya setting ya. Ya nggak apa-apa. Ini jadi memang saya itu apa namanya palu gada ya. Apa yang lo mau gua ada. Ya. Oh. Oke, selamat datang. Teti siapa namamu? Teti Nuranisa Rita Sari. Teti, Teti, Nuranisa Teti Nuranisa Rita Sari. Rita Sari. Ya panggilannya? Teti. Panggilannya. Kalau ngomong ada kamera ini yang manjat kamera ya. Saya tanya tapi nanti ngomongnya kamera ya. Oke. Teti ya, Teti aja ya. Soal namamu panjang sekali saya nggak tahu. Teti ya, namanya Teti. Kalau boleh tahu Teti sekolah di mana Teti? Saya sekolah di SMK Kesehatan Bantul. Hmm. Ada di Jalan Paris. Hmm. Saya kelas 12. Kelas 12. SMK ya? Iya, SMK. Nah, kalau SMK berarti kan ambil jurusannya apa ini? Saya dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Teknologi Laboratorium medik. Ya, teknologi laboratorium. Ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu tentang teknologi laboratorium medik? Ya, nanti kita tanya-tanya sama Mbak Teti, Mbak atau Kak atau Adik atau anak-anak. Mbak aja. Mbak aja ya. Nah. Ya, kebetulan saya juga adalah gurunya Teti, jadi nanti kita sedikit membahas tentang apa itu teknologi laboratorium medik. Enak kali kalian pada makan ini lagi syuting kalian makan. Fokus. Kalian harus jadi backsound yang terbaik ya. Ya, jangan cuma makan aja ya. Ya, nggak kompak, nggak kompak. Yang kompak ya. Nanti pokoknya jawabnya harus kompak. Ya, ya. Yang pertama untuk Mbak Teti ya, Mbak Teti masuk jurusan teknologi laboratorium medik. Kalau boleh tahu apa sih jurusan teknologi laboratorium medik itu? Jurusan Teknologi Laboratorium Medik adalah jurusan Kamera. yang menuju belajar tentang laboratorium kesehatan. Yang ada di tubuh manusia kita periksa. Berarti kamu tugasnya memeriksa gitu ya? Iya. Kalau berarti kan teknologi laboratorium medik itu jurusan kesehatan ya? Iya. Jurusan kesehatan kalau kita berbicara di rumah sakit kan memang biasanya ada perawat, kemudian ada apalagi bidan, kemudian ada dokter gitu ya. Iya. Nah, kalau TLM ini nanti di mana? TLM ini nantinya bekerja di dalam laboratorium, di balik layar. Di balik layar. Iya. Nah, di balik layar tapi kamu sekarang di depan layar. Ya, makanya kita nggak terbiasa ya. Kita itu orang-orang di balik layar. Saya biasanya di belakang kamera, kalau dia biasanya di belakang rumah sakit. Ya sama-sama orang-orang di balik layar. Ya di balik layar. Jadi ya maaf kok kalau misalnya kita canggung ya biasa aja ya, karena kita orang-orang di balik layar.
Oh, berarti nanti kerjanya di laboratorium ya? Iya, Ya, kalau misalnya nih, saya itu datang ke rumah sakit, terus biar bisa ketemu sama orang-orang yang TLM itu, nanti gimana? Hmm. biasanya pasien itu ketika datang ke Mhm. dokter, Hmm. ke laboratorium ketika dokter membutuhkan pemeriksaan tunjangan. Jadi Hmm. nanti akan diberikan rujukan kepada dokter Hmm. untuk ke laboratorium. Biasanya dokter membutuhkan pemeriksaan darah lengkap, Hmm. urin, Wah, iya. ya, atau Oh, ada yang mau tes nafsa itu tes juga nafsa. Oh, berarti kalau misalnya kita pengen tes nafsa untuk tes misalnya CPNS gitu, nanti ketemunya orang-orang laboratorium. laboratorium ya? Ya, Oh, gitu ya. betul. Jadi guys, kalian yang mau daftar CPNS besok biasanya ada syarat tes bebas nafsa ya. Nah, itu nanti tugasnya orang-orang macam dia ini yang nanti tugasnya ngecek apakah kalian terkontaminasi nafsa atau Tidak. tidak. Kalau tes nafsa itu biasanya pakai apa itu? Pakai reagen, ada reagen khusus Nah, yang untuk tes dites itu apa? nafsa. Darah atau Urin. urin? Iya, Oh, berarti urin ya. sampel Oh, urin. berarti kalian ngetesnya urin gitu ya? Iya. Oh, berarti nggak boleh jijian. Yes, betul. Tidak boleh Boleh jijian. urin, nggak boleh Nggak jijian ya? boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak. Wes mulai belum? Nggak boleh jijian, badan nggak boleh takut sama Jarum suntik. jarum suntik. Kan kamu nyuntik nggak disuntik. Berarti kan nggak apa-apa kok kalau takut jarum suntik. Kalau kita takut jarum suntik, Heeh, lihat jarum suntiknya heeh. udah takut, gimana pasiennya? Kalau petugasnya udah takut, Oh gimana iya, oh pasiennya? Iya, bagaimana mau meyakinkan orang lain sementara diri kita kita aja nggak ragu, yakin gitu ya. ya. Oh gitu ya. Berarti itu adik-adik semua atau pemirsa semuanya di sini itulah tentang jurusan jurusan TLM. Terus kamu sekarang Aku kelas 12. kelas 12. Oh ya kamu saya belum tanya tadi kamu asli mana? Saya asli Jogja, Iya, Jogjanya Bantul. mana? Bantul. Bantulnya Jetis. Jetis. Jetis Bantul. Bantul atau Bantul? Bantul. Hah? Jetis Bantul. Bantul, bukan? Iya, Bantul. Kalau saya nggak seperti itu ya. Kalau saya yang benar itu Bantul, bukan Bantul. Pengen tahu alasannya nggak? Kenapa? Hah? Kenapa Karena Bantul? coba kalian tanya orang satu Bantul, kalau dia benar-benar asli Bantul, tidak akan pernah dia menyebut Bantul itu dengan kata-kata Bantul. Mesti nek ditakoni, memang di Bantul. Nek dia jawabnya Bantul, berarti dia bukan asli Bantul. Bantul. Sekarang kelas 12 ya. Iya, 12. Berarti sudah PKL? sudah. Nah, kemarin PKL di mana? Kemarin aku PKL di RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta, Sekelas iya. SMK sudah boleh PKL di sana ya? Sudah. Sudah. Oh, terus di sana ngapain aja? Kita di sana boleh melakukan pemeriksaan apa aja karena Hmm, di sana tidak dilarang, tidak hmm, membeda-bedakan hmm, antara kuliah maupun SMK hmm, karena kita sudah dipercaya. hmm, Awalnya kita dites Pak Ari. hmm, Jadi awal-awal kita eh, dites, diberi pasien hmm, ICU tidak hmm. sadar, kita diminta untuk sampling. Oh, gitu. Kebetulan kita walaupun SMK nih Hmm. Pak, kita nggak kalah dari kuliah, Wah, jadi hebat kita sekali. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. SMK. Berarti PKL-nya baru sama anak-anak iya, kuliah ya? kita bareng-bareng sama Hmm. alis jenjang yang udah pernah kerja Wow, juga. udah pernah kerja. Ternyata Iya. kemampuan dari Mbak Teti dari anak-anak SMK ini juga tidak kalah. Jadi mungkin ada yang tertarik jurusan TLM, jangan skip dulu ya. Kita tunggu nanti penjelasan lebih lanjut dari Mbak Teti. Jadi terus nanti di sana dites dulu gitu ya. Iya, Dites dulu, dites ke pasien yang nggak sadar. tidak Oh, sadar. yang nggak sadar. Terus setelah itu, Karena kita mampu, mm-mm, kita dipercaya untuk mm-mm, bisa melakukan pemeriksaan apa aja, terutama mm-mm, sampling. Karena mm-mm, biasanya rumah sakit besar itu mm-mm, kalau anaknya tidak punya bekal yang cukup, kita mm-mm. biasanya dilarang atau tidak diperbolehkan Oh sampling gitu. gitu. Karena memang Iya. kita hubungannya dengan manusia Iya, ya. Karena dengan manusia. apalagi kita kan setara dengan SMA. Mm. Makanya kalau kita hanya biasa-biasa Mm. aja, kita nggak boleh kalau Oh orang gitu. Berarti pasien. memang kita Iya. harus secara tidak langsung menunjukkan kemampuan kita ya. Iya, Walaupun kita SMK, kita tidak boleh kalah dengan anak-anak anak anak-anak kuliah. kuliahan atau mungkin yang sudah bekerja sekalipun gitu ya. Iya. Ya itu untuk PKL kemarin PKL-nya berapa bulan?
3 bulan 3 bulan di RS PKU Muhammadiyah Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta. Itu salah satu rumah sakit terbesar di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi jangan main-main, Mbak Teti ini ternyata sudah dipercaya, walaupun dia masih belum lulus SMK, ternyata sudah dipercaya bahwa kemampuannya itu tidak kalah dengan anak-anak kuliahan atau bahkan yang sudah bekerja sekalipun. Ya, ingat dan catat itu. Kemudian untuk Mbak Teti setelah PKL, jadi nanti rencana ke depannya apa ini? Rencana kedepannya insya Allah saya mau kuliah lagi. Mau kuliah, mau di jurusan TLM atau yang lain? TLM, Oh, satu TLM. jalur saja. Oh, satu jalan. Nggak Iya, kapok ya? enggak. Oh, nggak kapok. Kirain nanti ada kapok. kapok, misalnya saya nggak mau urusan dengan jarum suntik lagi, terus nanti nggak kapok ya? Enggak Nggak, kapok. oke, berarti nggak Justru kapok. seru di TLM itu, Oh, seru. Pak. Iya. Oh, berarti nanti untuk adik-adik mungkin yang belum tahu TLM, kira-kira recommended nggak nih untuk masuk jurusan TLM? Sangat rekomendasi. Apalagi untuk anak-anak yang suka belajar, suka ilmu-ilmu baru, TLM ini cocok banget, Pak Ari. Oh, Karena betul. satu manusia dengan manusia lain itu berbeda, Iya. ya kan? Makanya untuk yang suka belajar, TLM itu sangat cocok. Recommended sekali ya. Ya, Iya. jadi mungkin yang belum tahu tentang jurusan TLM atau teknologi laboratorium medik dan yang mungkin sebelumnya apa namanya, wah saya bingung mau masuk jurusan apa, saya masuk jurusan apa, yang salah satu pilihannya adalah jurusan TLM atau teknologi laboratorium medik. Ya, kita nanti doakan untuk Mbak Teti, semoga bisa melanjutkan di perguruan tinggi ya. Pengennya di mana ini? Poltekkes Jogja. Poltekkes Kemenkes Jogja ya, negeri itu ya. Iya, Ya, negeri. negeri. Jadi mungkin untuk Mbak Teti saya doakan semoga nanti bisa diterima di Poltekkes Kemenkes Jogja dan ambil jurusan TLM sehingga nanti bisa menjadi tenaga laboratorium medik yang diakui ya, yang diakui oleh rumah sakit ataupun jenjang yang lainnya sehingga bisa menjadi profesional di bidang teknologi laboratorium medik. Kita doakan sukses selalu untuk Mbak Teti. Kemudian satu lagi. Pesan-pesan untuk adik-adik kelas 12. Sekarang kan kamu kelas 12. Nah, pesan-pesannya apa nih? Untuk adik-adik kelas 10 dan 11, adik-adikku, ya, semangat belajarnya karena ketika kalian di lapangan, kalian harus lebih mampu karena kenyataan di lapangan dengan yang kita pelajari di sekolah itu kadang tidak sesuai. Jadi harus belajar, jangan males-males, jangan takut untuk mencoba hal baru. Jangan takut mencoba hal baru itu ya dari Mbak Teti karena memang ilmu ketika kita mungkin di sekolah kan hanya teori ya, hanya teori. Prakteknya langsung nanti bisa jadi sesuai dengan teori, bisa jadi juga nanti berbeda dan kita harus siap akan hal itu. Nah, itulah untungnya kalian kalau misalnya sekolah di SMK, terutama di SMK mana tadi? SMK Kesehatan Bantul. Jurusan apa? Teknologi Laboratorium Medik. Teknologi Laboratorium Medik ya. Tepuk tangan lu, tepuk tangan lu. Ya, Mbak Teti ya, kita nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sekarang kita jurusan TLM, besok ya mungkin di jurusan yang lain ya. Ya, terus sekarang terima kasih untuk Mbak Teti, sukses selalu. Kita berjumpa lagi di podcast di episode selanjutnya di Apa Kabar Pak Guru?